Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Sulaksono di YouTube channel Nusa Satu TV yang pasti seru. Kali ini kita juga akan bahas yang lagi-lagi pasti dijamin seru deh. Kali ini kita bersama Ibu Hajah Laila, anggota DPD Kota Samarinda, Bu ya. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu ya. Alhamdulillah sehat. Oke, di kesempatan ini kita coba diskusi santai, Bu, soal perempuan dan parlemen. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Bu, seberapa pentingkah kehadiran perempuan di kursi parlemen? Kalau menurut kacamata saya sebagai perempuan itu sangat penting. Oke. Karena perempuan itu sebagai penyeimbang. Seperti itu. Ya. Kenapa? Karena perempuan itu cara mengambil sebuah keputusan itu tidak langsung. Jadi banyak pertimbangan karena perempuan pakai rasa. Saya selalu katakan itu. Karena perempuan pakai rasa dan perempuan selalu berpikir dampaknya. Nanti kalau kita ambil keputusan ini dampaknya apa? Memang lebih memakan waktu, tetapi itu menjadi keputusan yang lebih teliti dan hasilnya itu insya Allah tidak akan resiko tidak selalu besar. Itu yang menjadi salah satu kenapa harus ada perempuan di dalam sebuah parlemen seperti itu. Tapi kembali lagi sayangnya perempuan di parlemen itu belum, untuk Samarinda sendiri itu belum terpenuhi kuotanya yang diberikan 30% seperti itu. 30% sekarang. Ya, 30% itu belum terpenuhi, banyak faktornya. Satu, ketidaktertarikan tentang politik. Kedua, kendala dari izin dari keluarga. Ketiga, jam kerjanya memang luar biasa tidak jelas. Seperti itu kalau di parlemen. Karena kami selalu mengatakan perempuan di parlemen itu sudah separuh jiwanya ini udah nggak di rumah. Seperti itu. Kalau 24 jam itu masih kurang, bisa 34 jam. 34 jam. Dunia tanpa koma juga. Iya, betul sekali. Orang lebih jurnalistik berarti. Betul. Waktu kerjanya itu tidak bisa kita seperti mohon maaf ASN atau pegawai-pegawai kantoran yang berangkat jam 8 pulang jam 4, tidak seperti itu. Oke, artinya mungkin yang paling agak susah adalah soal izin keluarga, Bu ya. Betul sekali. Tapi apapun itu masih bisa diakali. Yang mungkin nih jadi garis bawah adalah ketertarikan terhadap politik itu mungkin ada faktor apa sih, Bu, selain dari ketika si A ini pengen maju, dia sudah tahu nih tentang politik tapi dihalangi oleh pihak keluarga. Tapi jika dia ketidaktahuan itu benar-benar nol, nah itu karena faktor apa, Bu? Apakah memang kurang sosialisasi atau gimana? Apatis sekali ya kalau menurut saya. Karena politik itu dalam tanda kutip selalu negatif gitu loh. Kalau bagi yang awam yang tidak memahami, padahal kehidupan sehari-hari kita manusia itu sudah dengan politik seperti itu. Ibu rumah tangga itu politik, anak sekolah itu politik. Cuman mereka skupnya mungkin skup yang kecil seperti itu, tapi mereka langsung menutup mata, apatis terhadap politik karena mungkin pemberitaan yang ada itu selalu yang negatif. Iya kan? Perempuan dengan politik itu dalam tanda kutip bahaya lah, nggak jelas gitu loh. Kayak misalnya mohon maaf beberapa artis yang masuk di politik kemudian tersangkut masalah hukum, yang itu saja yang di blow up di berita, di framing gitu, dalam tanda kutip perempuan dengan politik itu sangat rawan seperti itu. Kembali lagi saya bilang ya tergantung kita personnya. Dan saya alhamdulillahnya memang tidak mudah untuk terjun seperti ini jalannya, karena saya awal gitu izin sama suami juga tidak diizinkan. Ya mungkin ya saya memahami paradigma yang didapat oleh suami saya adalah hal-hal yang negatif seperti itu. Tetapi bagaimana saya mencoba meluruskan pola pikir suami saya bahwa tidak seperti itu kan tergantung oknum seperti itu. Jadi mana saja kalau memang oknumnya udah nggak benar, ya akan segala hal negatif akan sangkut di diri dia seperti itu. Dan akhirnya periode berikutnya saya coba izin, suami saya cobalah saya sholat dulu setengah roh gitu seperti apa sih, karena melepas seorang istri ini nggak mudah seolah-olah suami saya sakit tapi itulah saya mencoba memahami pola pikir laki-laki sih, itu melepas seorang perempuan yang jam kerjanya saya katakan tadi nggak bisa kita pastikan seperti itu, mungkin dia berpikir berkali-kali. Tapi setelah saya terjun kemudian diizinkan, saya manfaatkan izin dari suami saya itu semaksimal mungkin, dan saya buktikan seperti itu. Apa yang menjadi kekhawatiran dari keluarga saya itu tidak terjadi terhadap saya. Makanya saya selalu mengatakan segala hal negatif itu tergantung personalnya. Kalau personalnya udah memang menginginkan hal negatif, nggak usah di parlemen.
di mana saja kalau dia ingin melakukan hal yang negatif akan terjadi. Betul, Iya kan, betul. gitu. Jadi karena ini sebuah lembaga dan selalu terblow up cerita-cerita yang negatif, jadi orang sudah asumsinya parlemen itu, apalagi dengan perempuan itu bahaya, seperti ini. Itu yang coba saya luruskan terhadap keluarga saya. Kemudian hari ini ada podcast juga, dan saya juga memberikan satu wawasan terhadap perempuan-perempuan yang ada di kota Samarinda, bahwa politik itu sebenarnya asik seperti itu. Oke. Ya, itu salah Seni, Bu, ya. Betul, seni berbicara, Baik. seni bagaimana kita berdiskusi, seni bagaimana kita mempertahankan satu pendapat, Iya. itu asik seperti itu. Dan itu kita tidak dapat dalam dunia pendidikan yang harus kita tempuh di sekolah. Iya. Kalau kita nggak terjun, kita nggak ketemu itu. Betul. Seperti itu. Banyaklah hal-hal yang mungkin kalau saya bercerita itu nggak cukup sama jam. Ibu sudah berapa periode ini? Alhamdulillah ini yang kedua. Kedua periode ya. Iya. Artinya ketika pertama kali masuk ke politik pasti masuk ke sayap-sayap organisasi dulu. Betul. Ya. Nah, itu dari pihak keluarga sudah mewanti-wanti atau gimana? Atau dari sejak masuk ke sayap itu sudah dapat izin? Saya tadinya di sosial masyarakat seperti itu, di yayasan-yayasan, kemudian ditawarkan oleh beberapa rekan yang bergabung di partai politik. Iya. Saya tidak memutuskan sendiri. Oh. Saya orangnya emang senang berorganisasi, Oke. seperti itu. Tapi karena saya punya keluarga dan punya suami, jadi segala satu hal itu keputusannya saya kembalikan kepada suami saya. Akhirnya mereka yang ingin mengajak saya bergabung pada partai politik berkomunikasi dengan keluarga, seperti itu. Keluarga saya, suami mengizinkan, ya saya pakailah kesempatan yang diberikan itu. Seperti itu. Jadi masuknya ya memang dari bawah, merintis seperti itu. Kemudian saya mencoba bagaimana sih di politik itu. Ternyata di politik dan di sosial masyarakat itu berbeda loh. Nah, di politik ini seperti ini, di saya di LSM itu seperti ini. Jadi memang berbeda genrenya lah menurut saya gitu. Kalau di sosial itu lebih ya kita rasa kita gitu loh, tidak bisa kita bayar nilai dengan uang seperti itu. Itu kalau di sosial. Saya kan tergabung di Yayasan Kanker seperti itu. Jadi kalau di Yayasan Kanker itu hari-hari saya membantu orang nggak dapat apa-apa gitu, tapi saya merasa puas seperti itu. Di politik beda lagi, bagaimana kita membuat satu frame tentang perempuan di politik seperti itu. Bagaimana kita mengangkat bendera partai kita, tempat kita bernaung saat ini. Bagaimana kita menjadikan salah satu ikon dari partai ini untuk mengatakan ini loh partai ini memiliki satu kader yang memperjuangkan masyarakat melalui partainya. Itu yang saat ini coba saya jalankan seperti itu. Ibu basicnya dari organisasi waktu sekolah? Ya, saya bergabung OSIS ya, pramuka, suka memang yang artinya ada dasar memang sejak sekolah Bu ya ikut organisasi. Ya. Memang kalau basic dari organisasi itu paling gampang kalau kita, dan cocok kalau kita menyampaikan pendapat, mempertahankan pendapat, memang jalurnya di politik. Sebenarnya nggak juga ya kalau bisa saya bantah. Oke. Kita bantah-bantahan. Seperti ini. Kemampuan kita berbicara, berdiskusi dan mempertahankan pendapat itu kembali lagi kepada kita memiliki argumen. Argumen, oke. Ya, argumen itu dari mana? Dari kita cara membaca, memahami satu permasalahan dan keberanian menurut saya. Okay. Banyak teman-teman saya yang memang dia berasal dari organisasi di sekolah, tapi dia tidak punya kemampuan public speaking misalnya, kan? Nah, dia tidak punya dia bisa menyampaikan pendapatnya melalui tulisan, tapi tidak dengan lisan. Nah, kan macam-macam kan gitu. Ada yang sukanya saya menulis saja, tapi kalau saya termasuk orang yang tidak bisa menulis narasi. Seperti itu. Jadi saya lebih orang ngirim WA panjang saya langsung telepon. Karena saya bingung mau nulis ini bagaimana gitu. Untung-untungnya di smartphone sekarang kan ada aplikasi tinggal ngomong aja gitu langsung sampai seperti itu. Nah, itu juga yang menurut saya membantah tadi bahwa seseorang yang bergabung dari organisasi memang banyak yang menjadi cikal bakal masuk di politikus seperti itu. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan orang yang tidak bergabung di dalam sebuah organisasi dari kecil itu juga bisa bergabung di politik seperti itu. Oke. Sekarang untuk kuota di DPD Samarinda itu sudah terpenuhi atau belum, Bu? Belum, jauh. Sekarang berapa persen? Sekarang tinggal 7, kemarin itu kita 9, 20 hampir 20%. Sekarang turun lagi menjadi tinggal 7 perempuan saja lagi yang di parlemen itu. Ini karena
kadernya kurang ataukah memang dari pemilih yang kurang atau gimana? Persaingannya yang berat. Oh, Karena kembali lagi itu persaingannya itu perlu dukungan yang all out dari segala sisi kalau menurut saya gitu loh. Tidak saja dari partai, tidak saja dari keluarga, tapi dari bagaimana masyarakat bisa memandang perempuan itu bisa loh membantu kalian dalam misalnya meningkatkan perekonomian kalian dalam lingkup keluarga saja seperti itu. Tetapi itu tadi saya katakan bahwa dukungan dari masyarakat aja tidak menjamin kita bisa berhasil gitu. Artinya dalam satu partai itu tidak mesti, taruhlah ada 10 slot, ada 10 kota, sisa 3 itu wajib perempuan, sisanya laki atau enggak atau gimana? Wajib. Wajib. Ya, Wajib. kita kalau di partai saya sendiri kebetulan itu kita nomor 1 urut 1 2 3 itu salah satunya sudah perempuan. Oh gitu. Jadi dalam satu dapil itu ada 10, itu minimal memasukkan perempuannya 3. 3. Ya, Okay. gitu. Dan di nomor bukan nomor pelengkap. Jadi, tetapi kan menjadi pertanyaan lagi, kita kan tidak hanya menaruh seorang kader hanya untuk memenuhi kuota, kemampuan. Sering begitu, Bu? Sering sekali, karena kalau tidak memasukkan unsur perempuan nggak lolos. Oh iya. Tidak lolos verifikasi kan, jadi ya mau tidak mau ya unsur perempuannya dimasukkan asal saja seperti itu. Nah, makanya saya selalu menggugurkan kewajiban saja. Ya betul, supaya lolos. Makanya saya selalu mengajak, ayo kita perempuan ini ya aktualisasikan diri seperti itu. Tampil di mana saja, tidak perlu harus di partai, di mana saja banyak seperti itu. Mengaktualisasikan diri itu dulu. Modalnya menurut saya. Kalau sudah kita ditampil di masyarakat, mau masuk di organisasi apapun, orang pasti dengan tangan terbuka untuk menerima dan mungkin bisa jadi menjadi rebutan seperti itu karena dia punya potensi kan. Seperti itu. Tinggal dia dipoles bagaimana dia berbicara melalui satu partai. Artinya kalau saya tangkap bahwa dari jumlah pemilih juga kurang banyak untuk memilih perwakilan perempuan itu di parlemen. Betul, karena itu tadi kendalanya mungkin public speaking ya. Public speaking. Padahal perempuan kan paling gampang tuh masuk kalau di masyarakat, gampang sekali gitu loh. Kalau perempuan ya dalam hal positif loh ya, dalam saya katakan menjual diri kita itu perempuan itu sudah dapat nilai +1 dibanding dengan pria seperti itu. Karena perempuan begitu datang dia bagaimana bisa beradaptasi dengan audiensnya itu sudah nilai plus loh, belum ngomong dia. Nah tapi kalau dia sudah tambah lagi dia public speaking, bisa bagaimana dia orang itu bisa tertarik dengan dia, itu udah plus lagi kan seperti itu. Berarti yang saya rekam, saya tangkap kendala public speaking dari wakil itu dari kader itu sendiri. Betul. Public speaking itu juga kan misalnya lihat audiens. Ya, jadi bagaimana kita bisa, ini memang agak berpengalaman ya yang berbicara. Jadi saya saya sampai saat ini pun setiap saya jadi narasumber seperti itu 1, 2, 3 detik pertama saya itu namanya nervous ada. Jadi saya mensiasatinya saya harus datang lebih dulu. Saya datang lebih dulu, kalau saya dari narasumber, saya datang lebih dulu, saya melihat audiens saya datang. Ketimbang saya hadir belakangan, audiens saya sudah ngumpul, saya bisa blank. Itu terjadi pada saya, apalagi itu triknya lah itu ya. Apalagi pada orang-orang yang memang jarang untuk berbicara di depan masyarakat seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa masuk menjadi masyarakat, itu yang lebih penting. Karena saya menghindari yang namanya biasanya saya duduk di depan masyarakat berhadapan dengan saya, itu saya hindari. Kenapa? Karena saya ingin masyarakat itu dengan saya merasa sama, tidak ada gap. Nah itu yang mungkin yang bisa saya bagi triknya seperti itu. Jangan kita merasa bahwa saya anggota DPR, saya harus dihormati. Oh tidak. Saat ini saya anggota DPR itu bahasa kasarnya saya adalah pelayan. Pelayan. Kalau saya bilang pelayan, kamu mau ngomong apa aja sama saya dengarkan dan saya akan perjuangkan. Seperti itu bahasanya. Biasanya kalau di masyarakat, kalau kita duduk dengan baju kita, dengan baju kantor, kemudian masyarakat di depan, itu mereka pasti akan sulit mengemukakan pendapatnya. Kenapa? Karena merasa dia gemetar untuk pegang mic, mau ngomong apa, dimulai apa. Tapi beda dengan kita ngobrol saja, duduk, seperti itu duduk lesehan saja, ibu ngomong apa? Bajunya ya daster, terserah. Saya nggak pernah membatasi mereka harus pakai rapi, tidak, terserah senyamannya mereka. Mereka akan berbicara ini bu, dan nanti ada yang mencatat seperti itu. Karena kalau ngobrol ini kan kita intinya apa sih yang mau disampaikan, tapi kan nanti ada
staf yang mencatat, oh mereka menyampaikan ini, dan itu lebih bisa kita masuk ke masyarakat, dan masyarakat lebih bisa menerima loh ya yang seperti itu. Kembali lagi kalau dengan mahasiswa ya bagaimana kita berbicara dengan mahasiswa. Jadi memang modal public speaking itu ya melihat audiens kalau menurut saya. Ya. Artinya tadi kuncinya tadi di public speaking. Kalau kita perhatikan di luar sana perempuan juga banyak sih yang menguasai public speaking, tapi ketertarikannya terhadap dunia politik. Ya, sedikit sekali ya. Sedikit sekali atau enggan atau ya mungkin banyak faktor ya. Selain dari faktor keluarga tadi, kemudian juga framing pemberitaan. Ya. Kemudian yang dihasilkan apa sih? Iya. Itu jarang. Untuk saya apa sih? Kemudian juga jarang terekspos apa sih yang yang sudah dilakukan perwakilan perempuan terhadap mereka sendiri itu apa sih? Betul. Kalau sekarang apa ya Ibu sudah hasilkan? Kalau kita bisa dalam saya kebetulan masuk di badan perundang-undang. Selalu saya dalam membuat satu raperda, saya mengusulkan yang namanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Jadi misalnya satu undang-undang itu harus masuk unsur kesetaraan gender. Bagaimana undang-undang ini bisa melindungi tentang perempuan, misalnya tentang toilet umum aja. Gitu. Iya. Nah itu kenapa toilet umum untuk perempuan misalnya harus 2, laki-laki harus 3 seperti itu. Itu kan nggak setara gender seperti itu. Ukuran tangga itu kami setiap ada membangun satu gedung, oh ini nggak setara gender, kita masuknya di situ. Memang mungkin tidak terlihat secara besar itu apa sih peran perempuan di dalam parlemen, mungkin tidak terlihat, tetapi dalam membuat satu produk hukum, kami sebagai perempuan itu bersepakat 7 orang ini bahwa kami selalu menyelipkan yang namanya kesetaraan gender. Di raperda apapun. Raperda apapun, dan itu selalu kami berkomunikasi 7 orang itu apabila masuk dalam satu pansus panitia khusus pembentukan undang-undang atau raperda itu harus menyelipkan yang namanya kesetaraan gender seperti itu. Dan kami juga memperjuangkan satu anggaran yang bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Karena melatar belakangi banyaknya kekerasan rumah tangga. Jadi kenapa perempuan banyak diam saja saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Karena apa? Mereka bergantung terhadap suami untuk ekonomi, seperti itu. Bukan berarti kami mengajari kamu kalau bekerja kamu bisa ngelawan, tidak. Minimal kalau terjadi satu kekerasan dalam rumah tangga, kamu sudah punya fondasi. Kalau kamu merasa kamu itu sudah keberatan menjalani rumah tangga ini, selesaikan dengan baik-baik. Kamu keluar dari zona itu dan kamu jalankan kehidupanmu yang sudah kamu coba dari nol. Kami mencoba untuk merubah mindset dari perempuan yang selama ini bergantung pada suami. Karena rata-rata saat kami menemukan satu permasalahan, mereka tidak mau melaporkan ke polisi adalah itu. Kami cari urut, apa sih masalahnya? Ternyata ekonomi, gitu loh. Jadi coba bagaimana kita membantu perempuan ini bisa mandiri. Karena mandiri sekarang gampang loh, nggak perlu buka toko, dia bisa jualan online dengan memodalkan dengan smartphone-nya. Dan itu bagaimana kami mengajarkan mereka, mengedukasi mereka untuk memanfaatkan segala teknologi yang ada saat ini untuk bisa bagaimana dia meningkatkan ekonomi dalam lingkungan keluarga. Betul. Memang KDRT sekarang ya jadi perhatian, terlebih yang kasus artis kemarin sampai sekelas artis aja dia masih saya nggak kembalikan lagi kepada perusahaannya. Dan memang kalau KDRT saya perhatikan itu sebenarnya sudah harus menjadi sudah menjadi persoalan negara juga sekarang, karena ada undang-undangnya Bu ya. Cuma itu tadi seperti Ibu bilang memang ketergantungan perempuan, dan juga selain itu sih menurut saya itu lebih kepada malu. Mereka masih menganggap dipukulin suami masih dianggap aib, dan itu juga masih itu urusan dapur kami, orang nggak perlu tahu, bahkan orang tua juga nggak perlu tahu. Tapi sebenarnya ya pihak keluarga lah yang harus dibantu dan jangan dibiarin kok menurut saya sih gitu. Memang serba sulit kalau sudah perempuan berbicara masalah nanti anak saya bagaimana. Pertimbangannya banyak Bu ya. Perempuan itu selalu pakai rasa saya. Rasa baik. Nanti anak saya bagaimana. Itu tadi saya. Tapi ya itu tadi. Saya pun kalau tidak duduk di parlemen, saya tidak akan bisa berbicara seperti ini. Itu banyak yang akhirnya masukan-masukan yang membuat pola pikir kita berubah. Karena saya memahami juga seperti apa yang Lesti, kemudian ada beberapa teman saya yang juga diam saja saat ada KDRT, karena pola pikir mereka itu masih yang dalam lingkup kecil seperti itu, belum terbuka tentang harus apa gitu. Karena kalau saya percaya perempuan itu saat dia terdesak dia akan fight. Saya yakin dan percaya gitu. Adalah contoh teman saya satu.
Saya sampai terkagum-kagum loh dengan teman saya itu seperti itu. Dengan 3 anak yang ditinggalkan, dia bisa fight dan anaknya sekolah semua. Saya berinding loh. Inisialnya Wiwi. Iya betul. Itu nggak inisial. Dan makanya saya mengatakan sama Mbak Wiwi, saya jadi Mbak Wiwi belum tentu bisa. Gitu. Karena saya luar biasa dengan Mbak Wiwi itu, dengan kondisi sendiri, kemudian dia bisa menyekolahkan anaknya. Saya acung jempol, kalau ada 4, 5 jempol saya gitu. Iya, karena tidak banyak perempuan yang seperti itu. Tetapi tadi kembali, perempuan dalam keadaan terdesak dia akan fight. Itulah kalau perempuan itu selalu kayak mana ya nanti, kayak mana, itu urusan nanti. Karena pastilah ada hal yang akan terbuka saat dia merasa terdesak. Oh saya bisa ini, saya bisa ini, seperti itu. Kembali ke soal KDRT Bu, ini kan tadi kita bicara bahwa kadang ada yang takut, ada yang malu mengungkapkan kasus itu. Nah kalau kita sebagai orang luar, bahkan kita tidak punya hubungan keluarga, itu bisa nggak kita bantu melaporkan? Boleh. Secara undang-undang boleh. Boleh, karena di Samarinda sendiri itu sedang mensosialisasikan siapapun yang melihat kekerasan dalam rumah tangga, siapapun boleh melaporkan. Sebenarnya kalau kita bisa mendelik dengan kasusnya LS ini, sebenarnya itu bukan delik aduan, walaupun sudah dicabut, tetapi tetap bisa diproses. Dicabut ini kan hanya akan mengurangi hukuman saja, tapi ini menjadi tetap harusnya pidana jatuhnya. Ya, harusnya. Makanya saya menunggu juga apa nih, karena dia kan sebuah public figure kan, seperti itu. Public figure ini kembali lagi. Ini yang akhirnya tadinya perempuan-perempuan itu akan semangat seperti itu kan. Begitu dicabut, kemudian adem beritanya, langsung yang tadinya udah mau balik lagi seperti itu, babak belur lagi. Saya ada punya teman yang seperti itu, alasannya sama, karena anakku masih kecil, bla 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 bla. Tapi ya tidak mudah kita merubah mindset mereka, dan mereka berbicara itu kan hanya untuk meringankan beban hati. Kadang-kadang dia curhat, belum tentu dia minta masukan buat kita, buat mereka. Karena saya mencoba mendengar orang bercerita dengan saya, orang ini minta masukan apa cuma untuk curhat. Atau sekadar didengar. Iya, karena memang perlu kami perempuan ini memang perlu untuk mengeluarkan satu unek-unek selain dengan Allah, tapi kita perlu teman yang untuk sharing. Karena kalau kita dengan Allah ini kan satu saja arahnya, kita dengan Allah kita urusan hati. Tapi kalau kita berbicara ini ada teman lawan bicara itu mengurangi beban kami seperti itu. Makanya saya kalau ngobrol orang berbicara, aku mau cerita masalah rumah tangga. Kamu butuh pendapat atau kamu butuh teman curhat? Butuh teman curhat, ya udah tak dengarkan. Jadi saya tidak perlu memberikan masukan. Saya cuma menyarankan kalau kamu masih sanggup jalani. Tapi kalau kamu sudah tidak sanggup, saya bantu. Seperti itu aja. Karena kembali lagi keputusan adalah ke personnya. Iya. Kan? Ini menarik soal KDRT nih Bu. Artinya kepada para suami di sana, kalau ketahuan atau dilihat orang banyak mukulin istrinya, itu siapapun bisa melakukan. Boleh, siapapun boleh. Seperti ada yang lagi viral nih di Instagram, kan ketangkap tuh yang di pinggir jalan mukulin istrinya, itu kan tinggal dilaporkan saja. Udah kena gitu lah. Siapapun, meskipun dia tidak merekam pun siapapun bisa. Boleh. Yang jadi masalah adalah yang melaporkan ini kan biasanya jadi saksi. Itu biasanya mereka nggak mau jadi saksi. Biasanya kan dipanggil kan. Betul kamu melihat gitu kan, karena kan permasalahan waktu juga, terus keberanian juga. Kalau namanya dipanggil polisi ini kan udah deg-degan aja gitu. Biasanya sih itu yang menjadi kendala-kendalanya. Kalau di Samarinda ada, maksudnya udah kita lempar ke komite Komnas atau apa? Di Samarinda kan ada namanya Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu ada bidangnya di situ, dan di kepolisian juga ada khusus untuk yang menangani tentang kekerasan perempuan dan anak. Kemudian kita juga punya kayak LSM, itu kalau nggak salah Mbak Rina ya, itu reaksi cepat atau apa itu lebih konsen kepada perempuan dan anak seperti itu. Banyak sih sebenarnya LSM yang pemerhati untuk perempuan dan anak seperti itu. Tinggal bagaimana kita masyarakat ini aware terhadap hal itu seperti itu. Jadi kadang-kadang gini ya, begitu melihat udah nggak usah, itu berurusan kita. Udah nggak usah ikut-ikut. Saya paling nggak suka gitu loh. Kalau ada orang yang dilakukan mau urusan rumah tangga seperti apa, jangan dilakukan di depan umum gitu loh. Misalnya ada kekerasan berkelahi atau apa, terus kita diam aja, dia bukan urusan kita. Nggak gitu. Kita menyelamatkan satu orang. Oke, kalau dia hanya dipukul, kalau akibat dipukul itu menyebabkan dia kehilangan nyawa, apakah kita diam saja? Itu loh. Aware-nya kita tuh aware yang positif, maksud saya gitu, nggak usah ngerecok ya hal-hal yang dia menyelesaikan aman. Kalau kamu mau selesaikan baik-baik, ayo ke kantor polisi. Kalau mau diselesaikan secara hukum, kalau tidak, ayo duduk bersama, nggak usah pakai kekerasan. Begitu.
lebih ke situ. Secara undang-undang ada tambahan nggak Bu soal pasal-pasal KDRT? Kalau enggak, dari dulu tetap sudah, cuman memang sosialisasinya yang memang kurang tetap terhadap perlindungan tadi terhadap perempuan seperti itu, karena belum pernah ada efek jerak kalau menurut saya. Nah sebenarnya saya kan nunggu gongnya yang berita artis ini gitu loh, nunggu gongnya ini sebagai salah satu pilot project. Pematiknya bahwa ini loh dari produk hukum kita ini loh efeknya. Tadinya saya ke situ gitu. Saya juga termasuk orang yang kecewa sampai teman-teman kalau ada berita saya langsung skip. Aku dongkol gitu karena saya berharap dari kasus ini itu bisa mengangkat tentang undang-undang kita terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak. Betul. Ya memang kemarin benar-benar luar biasa kasus artis ini sampai juga ya kita juga nggak tahu apa-apa karena juga sama istri. Ya janganlah kalau menurut saya. Ya bagaimanapun ya perempuan itu kan dari tulang rusuk gitu. Kalau dikerasin ya akan patah. Tinggal bagaimana saling memahami karakter, karena kalau mencari seseorang yang sama dengan pola pikir kita, anak kembar saja tidak sama, apalagi betul orang-orang yang berbeda. Seperti itu. Kalau saya sih bagaimana cara berkomunikasi ya. Cara komunikasi kuncinya. Itu tadi mungkin arti pentingnya kehadiran perempuan di parlemen Bu. Betul sekali. Karena dengan kehadiran perempuan mereka juga akan tahu seperti apa sih kebutuhan mereka. Betul. Dan itu seperti Ibu bilang tadi bahwa ya kehidupan sehari-hari kita ini tidak terlepas dari kebijakan politik. Betul sekali. Karena nanti kalau mama teriak, ini kenapa gas mahal, kenapa susah? Ya kenapa ibu nggak terlibat di dalam politik? Gitu Bu, yang mungkin secara sederhananya gitu. Makanya saya selalu katakan kalau saya turun ke masyarakat, jadi jangan ibu berkata seperti ini. Saya tidak memilih, misalnya saya tidak menggunakan hak pilih saya. Ibu kan duduk, saya tetap begini saja. Iya. Kan ibu duduk, tapi saya tetap begini saja, salah. Satu suara yang dia sumbangkan itu dia berarti membangun lingkungannya. Apa saya katakan lingkungannya? Karena kalau satu caleg itu menjadi alek terpilih seperti itu, dia akan bisa bersuara kepada orang yang dia pilih. Kan seperti itu. Bu, kemarin suara ibu ini menang loh. Kami butuh misalnya drainase, kami butuh lingkungan saya ada posyandu seperti itu. Itu kan salah satu politik membangun lingkungan. Nah, itu yang saya coba luruskan kepada masyarakat kalau saya turun ke masyarakat. Jadi masyarakat tuh harus smart sih menurut saya. Kalian mau dibayar dalam 1 hari atau kalian mau berinvestasi untuk 5 tahun? Saya kembalikan. Jadi kalau kalian mau yang hanya dapat 1 hari, jangan tuntut caleg yang menjadi alek untuk memperhatikan lingkungan Anda. Kenapa? Karena dia merasa udah bayar. Begitu. Tapi kalau Anda berinvestasi untuk 5 tahun, kalau memang di situ menang, kemudian pasti akan diperhatikan. Kenapa? Karena itu satu suara bagi kami itu amat berarti. Jadi kalau ibu punya suara, punya apa yang ingin ibu sampaikan kepada kami. Dan saya tidak pernah WA saya itu nggak pernah saya blok atau apa. Silahkan yang mau WA. Nanti saya baca satu-satu. Kalau memang perlu saya balas. Kalau menurut saya itu hanya masukan, saya berterima kasih atas masukannya seperti itu. Oke, artinya secara di parlemen juga kesetaraan gender sudah Ibu dapatkan juga Bu. Betul. Ya. Walaupun memang kami tidak diberi porsi ya, artinya begini. Karena kami cuma 7 orang, kemudian unsur pimpinan yang bisa mengambil satu keputusan itu belum diberikan kepada kami porsi perempuan. Karena tidak ada unsur perempuan di pimpinan, wakil pimpinan itu tidak ada, semua laki-laki. Jadi memang kalau untuk mengambil kebijakan kita surat terbanyak ya. Jadi surat terbanyak karena kalau di unsur pimpinan ada 4, diambil keputusan itu masukannya kan hanya para pria yang sifatnya itu praktis gitu. Keputusannya. Jadi pertimbangannya itu paling ya kami dari komisi-komisi. Yang itu yang belum di Kota Samarinda belum diberikannya kepercayaan terhadap perempuan untuk memimpin. Tetapi kalau di OPD itu saya sudah luar biasa mengacukan jempol kepada pemerintahan bahwa beberapa perempuan sudah dipercaya untuk memimpin satu organisasi perangkat daerah. Sudah menjadi kepala OPD Bu ya. Oke. Di partai Ibu sendiri terkait pengkaderisasi atau perekrutan perempuan seperti apa?
Kalau di partai saya sendiri sih memang kalau untuk perekrutan ini belum terlalu maksimal ya, seperti itu. Kalau perekrutan saja udah. Ya. Tapi yang perlu dibekali adalah tadi gitu loh, bagaimana public speaking dan kemampuan mereka untuk berbicara di masyarakat ini. Masyarakat tertarik loh sama saya gitu loh, tertarik loh sama program kita, tertarik loh sama partai kita. Apalagi partai kami partai tua ya. Nah, ternyata partai tua, partai Ka'bah yang orang pasti dengan dalam tanda kutip partai kakek-kakek seperti itu. Nah, merubah itu memang perlu waktu, itu perlu usaha bagaimana kita bisa merubah brand dari partai kami ini bersaing dengan partai-partai yang baru nih, yang nasionalis, yang sudah zaman-zaman yang anak-anak muda. Nah, seperti itu yang mencoba kami arahkan. Dan alhamdulillah sih pada kesini kami masih merekrut seperti itu untuk partainya, tapi memberikan pendidikan tentang harus apa nih kita di partai ini untuk membranding, dalam tanda kutip membranding partai kita, menjual partai kita dalam persaingan-persaingan yang sebentar lagi ya, 1 tahun lagi waktu kami ini untuk menjual partai kami, mereka biar tertarik dulu. Nah, setelah tertarik sambil membekali kader-kader perempuannya untuk bisa bersaing dan berkomunikasi dengan masyarakat. Ibu maju lagi. Insya Allah kalau memang ada rezeki saya, ada rezeki saya belum tahu karena belum tahu. Karena saya atau provinsi biasanya urutannya begitu. Ya, karena sudah dua periode. Memang kemarin ada disarankan dari pimpinan wilayah untuk mengarah ke provinsi. Saya juga mulai bersosialisasi seperti itu. Saya melihat apalah menjadi perintah partai. Saya sebagai kader, saya akan mengikuti saja seperti itu. Turun apa tuh terhadap perintah partai. Terakhir Bu, himbauan kepada kaum perempuan. Iya. Baik, untuk semua perempuan yang ada di Kota Samarinda, ayo kita melek terhadap politik, karena politik itu sebenarnya asik dan menarik. Memang terkadang membuat sakit hati, tetapi bagaimana kita membuat politik itu menjadi satu keterampilan dari perempuan untuk bisa ikut campur dalam membangun Kota Samarinda. Gitu. Jadi jangan apatis, jangan takut bergabung dengan politik. Politik apapun silahkan, partai apapun silahkan, tapi bagaimana kita kaum perempuan bisa mengedukasi, bisa menampilkan jati diri bahwa perempuan itu mampu untuk membangun dan mempengaruhi satu kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD, khususnya DPRD Kota Samarinda. Maju perempuan Samarinda, mari kita sama-sama membangun Kota Samarinda. Oke, demikian tadi diskusi pada hari ini. Saksikan terus Nusa Satu TV yang pasti seru, dan sampai jumpa di tema-tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa pencerahan Ibu.